Baiklah Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa, kita kembali melanjutkan kuliah kita yang ke-9, di mana hari ini kita fokus ke bagaimana proses yang terjadi ketika makanan kita konsumsi kemudian masuk ke dalam tubuh, dihancurkan dan diserap oleh darah dibawa ke sel. Nah, di sel itu akan terjadi beberapa tahap penguraian makanan menjadi energi berupa tahapan nanti namanya glikolisis, ya. Kemudian tahap kedua namanya siklus Krebs, ya. Terakhir ada namanya transport elektron. Jadi mungkin hari ini dulu kita sudah melihat bagaimana glukosa itu masuk ke dalam tahap glikolisis, ya. Jadi glukosa atau fruktosa atau yang lain kemarin di pembahasan dari karbohidrat kita sudah melihat bagaimana dia masuk ke tahapan glikolisis. Nah, di kesempatan ini kita akan fokus ke siklus Krebs, Bapak Ibu sekalian. Ini dua gambaran sel yang diperbesar menggunakan mikroskop, ya. Di kiri ada sel hewan, ya. Di kanan ada sel tumbuhan. Jadi dua-dua itu sebenarnya fungsinya sama, ya. Tapi dia itu ada perbedaan-perbedaan yang khusus, ya, yang menyebabkan nanti di metabolisme ada sedikit perbedaan. Adapun sel hewan, ya, kelihatannya warnanya merah. Ini karena nanti ada intrusi dari darah dan sebagainya ke dalam sel. Kemudian kita bisa juga melihat bahwa ada ada inti sel yang cukup besar, ya, di sini. Sedangkan di sel hewan, di sel tumbuhan itu inti sel cukup kecil gitu. Kemudian juga kita bisa melihat batas antar selnya. Kalau sel tumbuhan dia punya dinding sel yang cukup tebal di sini. Sedangkan sel hewan dia itu tipis karena dia hanya punya membran sel. Dan juga yang paling kental adalah warna. Kalau sel hewan berwarna merah, ya. Kalau sel tumbuhan berwarna hijau. Dan ini dipengaruhi oleh namanya nanti kalau di manusia ada sitoplasmanya dan tadi ada intrusi darahnya di dalam. Memang bukan darah yang masuk tapi sel-sel makanan. Nah, kemudian ada sel tumbuhan, ya. Sel tumbuhan itu dia itu berwarna hijau karena secara umum mengandung klorofil. Namun ada sel tumbuhan nanti berwarna kuning, ya, berwarna ungu dan sebagainya. Itu tergantung dari jenis klorofil yang dimilikinya. Jadi umumnya itu hijau. Nah, ini bisa kita lihat skema hasil ilustrasinya, ya. Jadi di sel tumbuhan, ya, itu isinya itu didominasi oleh namanya vakuola, ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini ada vakuola. Itu sebagai gudang nutrisi. Karena sel tumbuhan dia memproduksi glukosa, dia perlu menyimpan nanti, ya, dalam vakuola. Dan kemudian yang lain-lain, ya, itu sama sebenarnya, sama-sama mengandung inti sel, sama-sama mengandung ribosom, sama-sama mengandung sitoplasma, mengandung lisosom dan lain-lain. Nah, kenapa? Karena pada dasarnya metabolismenya itu mirip sekali. Bedanya, ya, ada tambahan di sel hewan, di sel tumbuhan itu ada namanya ini kloroplas. Nah, di dalam sel keduanya ada organ inti yang menjadi fokus pembahasan kita, yaitu namanya mitokondria, ya. Ini bendanya. Di kedua sel ada, ya, mitokondria. Di kedua sel ada mitokondria. Nah, untuk apa fungsinya? Fungsinya adalah sebagai ruang produksi ATP. Jadi anggaplah sel itu sebuah kawasan, ada perumahan, ada industri, ada pertokoan dan sebagainya. Nah, sedangkan si mitokondria itulah unit produksinya. Jadi memproduksi yang namanya ATP, atau dalam bahasa kimia kita kenal dengan nama adenosin
triphosfat ya. Nanti boleh dicek kembali. Lalu bagaimana prosesnya ya? Prosesnya adalah ketika kita konsumsi glukosa ya, tumbuhan juga sama, dia saling memproduksi glukosa juga mengkonsumsi sendiri. Kemudian diubah jadi asam pirufat. Jadi di glukosa jadi asam pirufat ya. Ini ke sini. Nah, itu nama tahapan adalah glikolisis. Dia menghasilkan ATP ya. Tapi tidak terlalu banyak. Tapi yang penting adalah dia menghasilkan NADH. Ini merupakan molekul kimia penting ya, yang nanti berpengaruh pada proses terakhir, yaitu oxidative phosphorylation atau namanya transport elektron kita sebut. Nah, kemudian di tahap pertama tadi adalah tahap glikolisis ya. Ini tahap pertama. Tahap kedua yaitu siklus Krebs. Nah di siklus Krebs ini fokus hasilnya adalah NADH dan FADH2. Ini sama-sama nanti berpengaruh besar di transport elektron. Jadi itu produk utamanya. Dan di tahap terakhir itu di transport elektron, dia akan menghasilkan banyak sekali ATP. Yang nanti ini yang dipakai untuk kita bergerak, kita berpikir, kita makan, mengunyah ya. Jadi semua itu butuh energi untuk membuka mulut, membuka mata, untuk pertumbuhan, untuk detak jantung, semua itu butuh energi. Nah, energi itu didapatkan dari ATP. ATP itu didapatkan dari secara umum dari tahap ketiga ini, yaitu tahap transport elektron. Nah, ini dikenal sebagai respirasi aerobik. Kenapa? Karena ini membutuhkan namanya oksigen. Baik, kita lanjut. Nah, ini cerita yang tadi ya, cerita yang panjang tadi, dari tahapan stage 1 glikolisis, stage 2 siklus Krebs, dan stage 3 ya, itu transport elektron. Dia itu nanti di sini membutuhkan oksigen ya. Di tahap ketiga ini butuh oksigen. Tahap kedua ini ya, mengeluarkan CO2. Jadi CO2 diproduksi di tahap kedua, oksigen dibutuhkan di tahap ketiga. Maka kita perlu bernafas. Ini tahapan glikolisis ya. Yang tadi bagaimana glukosa masuk ke dalam reaksi glikolisis, ini reaksi glikolisisnya. Kemudian ini ada video kalau mau nonton bagaimana tahap glikolisis terjadi. Dan di sini terkait dengan siklus Krebs ya, sebenarnya adalah siklus asam sitrat namanya. Kenapa demikian? Karena nanti semua itu balik lagi ke ini citrate synthase ya. Jadi asetil-CoA ya, asetil-CoA dia itu hasil dari tahap glikolisis masuk dalam rantai yang dalam lingkaran ini, maka oksaloasetat yang dihasilkan akan bergabung dengan asetil-CoA ya, menjadi sitrat. Sitrat berubah jadi isositrat, isositrat berubah jadi alfa ketoglutarat dengan mengeluarkan CO2 ya. Nanti mengubah jadi suksinil CoA, suksinat, fumarat, malat, dan kembali lagi bentuk awal, itu namanya oksaloasetat. Nah, di tahap ini ada produksinya NADH, FADH2 ya. Ada ini juga ya. Jadi semua itu nanti akan digunakan di tahap transport elektron. Jadi intinya nanti kembali lagi ke awal dalam bentuk oksaloasetat, jumpa lagi sama asetil-CoA yang dihasilkan dari tahap glikolisis, sehingga itu nanti akan terus berputar membentuk siklus ya, namanya siklus asam sitrat. Jadi yang di kanan ini sebenarnya model yang sederhana ya. Jadi kalau kita lihat sederhana sekali. Tapi kalau mau lihat yang lebih jelas, yang ada struktur kimianya, bisa dilihat di sebelah kiri ya. Nah, tahap-tahap itu juga ada namanya, ada tahap kondensasi namanya, ada tahap dehidrasi, ada tahap hidrasi ya.
ada tahap oxidative decarboxylation dan seterusnya. Nah, semua ini membutuhkan yang namanya enzim, ya. Untuk menggabungkan tadi oksaloasetat dengan asetil-CoA butuh enzim namanya citrate sintase. Ya, kemudian ada enzim akotinase. Ya, jadi semua itu butuh enzim. Setiap tahap ini butuh enzim. Jadi enzimnya khusus, tidak bisa diganti dengan enzim yang lain. Oke. Kemudian jadi bisa dibayangkan ya, kalau sederhananya begini, ini misalkan kita anggap ini kedelai, ya, ini ragi, ya, ini tempe, ya, misalkan ini anggap ya ilustrasi analoginya, ini tempe. Jadi untuk jumpa ragi dan kedelai itu dibantu oleh orang yang mencampur. Nama orangnya adalah citrate synthase. Jadi enzim itu bertugas mencampur tadi jadi mereka. Gitulah kira-kira. Nah, selain tadi ada enzim yang membantu supaya siklus asam sitrat terjadi, ya. Tadi kita kenal ada enzim ini dan seterusnya, ya. Dia juga ada sinyal, ya, atau molekul sinyal yang dimana nanti kalau misalkan ceritanya di sini ada yang stop, ya, ada yang lanjut. Jadi yang warna merah ini stop, warna hijau ini lanjut. Nah, stop ni kapan? Ketika ATP-nya terlalu banyak di tubuh, atau asetil-CoA-nya terlalu banyak, atau NADH-nya terlalu banyak, ya, atau fatty acid terlalu banyak, maka reaksi mengubah pirufat menjadi asetil-CoA itu tidak terjadi. Lalu kapan terjadi? Yaitu ketika AMP-nya banyak, atau NAD+-nya banyak, atau ion kalsium banyak. Itu terjadi. Kenapa demikian? Karena ini kalau nggak diregulasi, ya, saat ATP-nya banyak, ya, saat ATP-nya banyak, tapi ini juga terjadi, maka akan jadi kelebihan ATP dalam tubuh. Jadi ATP nggak bisa disimpan nanti. Nah, maka tubuh nanti akan mengarahkan pirufat ini nanti diubah ke dalam misalkan lemak atau apapun namanya, ya. Jadi juga sama di sini. Tadi oksaloasetat, ya, jumpa asetil-CoA ini hanya terjadi jika NADH-nya sedikit, ya. Maaf. Kalau NADH-nya banyak, suksinil-CoA-nya banyak, sitratnya banyak, ATP-nya banyak, maka ini stop dulu reaksinya. Tapi kalau ADP-nya yang banyak, ini berjalan. Jadi begitu. Makanya ada regulator-regulator yang kita anggap sebagai tombol tubuh kita. Jadi kalau nanti ini terlalu banyak, pasti dia akan disimpan dalam bentuk lain yang lebih mudah disimpan, misalkan lemak maupun glikogen nanti. Jadi selain ada orang yang mengerjakan yang namanya enzim, ada tombol on off-nya, ya, yang mengatur atau regulasi. Dan regulator itu banyak, ya. Jadi tinggal dipastikan saja gitu. Nah, ini terkait regulasi, kalau mau ditonton silakan. Nah, di akhir, ya, ada transport elektron, di mana di tahap ini, ya, tadi dari proses siklus Krebs, di tahap ketiga nih, siklus Krebs, ya, dia menghasilkan NADH, ikan menghasilkan FADH2, ya. Yang ini akan men-trigger reaksi transport elektron. Ini keseluruhan reaksinya. Ya, ini semua reaksi transport elektron. Dia akan di-trigger oleh NADH tadi. Ketika NADH datang, maka dia akan menghasilkan elektron ke kompleks 1, ya. Kemudian dia akan berubah jadi NADH+, ya. Elektron ini akan jalan, transport elektronnya.
Juga FADH juga demikian ya. FADH ini akan menghasilkan elektron juga, akan jalan sampai ke kompleks 4. Nah, selama elektron jalan tadi ya, maka ada ion hidrogen di sini. Ini banyak sekali hidrogennya ya. Ini banyak sekali hidrogennya. Mohon maaf. Maaf, kita coba putar lagi ya. Oke. Jadi tadi si NADH, FADH semua itu kasih elektron. Nah, selama elektron ini jalan ya, maka akan ada ion hidrogen. Ini sangat banyak hidrogen di sini ya. Ada hidrogen banyak di sini, akan dipompa ke dalam. Ya, dipompa ke dalam. Dipompa ke dalam. Nah, setelah dipompa ke dalam, di dalam sudah banyak ion hidrogen, akan keluar sendiri lewat jalur terakhir di sini ya. Dan dia akan memutar turbin di sini. Memang ada turbin ya. Ada turbinnya di sini. Turbin untuk memproduksi ATP. Jadi anggaplah tadi airnya diangkat ke atas ya. Airnya diangkat ke atas, airnya semua diangkat ke atas karena ada transport elektron. Kemudian airnya turun sendiri ke bawah, sambil turun dia memutar kipas sehingga terbentuklah namanya ATP. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut di bagian transport elektron. Oke, ini kalau mau ditonton silahkan ya. Nah, itu kira-kira. Jadi 3 tahap. Yaitu tahap pertama glikolisis, tahap kedua siklus Krebs, dan tahap terakhir transport elektron. Kemudian ada sedikit tugas ya untuk dipelajari. Jadi dalam sebuah penelitian kultur sel, seorang mahasiswa menemukan sel yang diperlakukan dengan suatu sistem inhibitor ya, mengalami penumpukan malat. Jadi ini khusus di siklus Krebs ya. Ini teman-teman bisa baca siklus Krebs. Jadi ada inhibitor khusus ditambahkan sehingga terjadi penumpukan malat dan penurunan kadar oksaloasetat. Jadi kalau dilihat sini, ini menumpuk malatnya ya, sehingga ini akan berkurang kadar oksaloasetat. Kenapa? Karena mungkin dia nggak ada enzim atau ada regulatornya di situ ya. Nah, kemudian karena itu terjadi ya, maka otomatis nanti akan terjadi penurunan NADH ya, penurunan jumlah ATP. Kemudian letak dari sini menunjukkan enzim malat dehidrogenase. Nah, rupanya enzim ini mengalami hambatan aktivitas. Jadi tidak ada enzim yang bekerja membantu mengubah dari malat menjadi oksaloasetat. Tadi kita sudah pahami bahwa enzim itu seperti orang atau pekerja. Tidak ada pekerja di situ, maka akan putus rantainya. Nah, kemudian peneliti ingin memahami bagaimana gangguan pada enzim terakhir dalam siklus ini dapat mempengaruhi keseluruhan metabolisme sel. Nah, kemudian jadi pertanyaan adalah apa itu enzim malat dehidrogenase dan reaksi yang dikatalisisnya. Coba dicari referensi, ditulis nanti dengan baik ya dalam bentuk ringkasan. Kemudian ketika posisi malat dehidrogenase dalam siklus dan penting untuk mengawali siklus ya. Kemudian dampak dan gangguan metabolisme. Ini sudah ada ini menurunkan regenerasi ini dan semuanya, tapi tolong nanti dijabarkan dan juga dampak jangka panjangnya terhadap sel. Nah, ini silakan dibaca-baca referensi tambahan, kemudian dibuat dalam bentuk ringkasan singkat, mungkin 1 halaman atau sejenisnya. Ya, mungkin demikian di pertemuan kali ini. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.